Ya supaya tidak ada kegaduhan aja di masyarakat. Biarkan ini menjadi satu kegaduhan elit. Jadi di depan publik Bapak Presiden Prabowo ini memuji tentang Jokowi, ya kan, mendamaikan suasana, ya kan, sehingga stabilitas masyarakat damai, sejahtera, tidak ada kegaduhan, kanan kiri tidak ada pertikaian. Tapi di elit, sedang kita sadar tentang hal itu, berarti satu pertanyaannya, kenapa dan kemana akademisi Indonesia? Apakah mereka gak ngapa-ngapain? Hai korban ghosting. Kita tahu bahwa kekasih-kekasih kita ini adalah kekasih yang memiliki berbagai macam sikap-sikap baik. Sehingga dalam berbagai macam pertemuan yang kita lakukan, perlu kita memuji kekasih kita. Entah karena dia cantik, perilakunya baik, ya kan? Kemudian akhlaknya ya juga baik. Hal-hal begitu perlu diucapkan. Sebagai apa? Sebagai tanda gitu. Sebagai tanda kalau kita memiliki rasa kasih yang begitu banyak kepada dia. Tapi kadang dalam satu sisi, berbagai macam pujian-pujian ini bukan sebagai tanda, tapi sebagai satu tanda bahwa kita pernah melakukan kesalahan terhadap dirinya, yang menyakiti dirinya gitu. Sehingga kita muji-muji gitu untuk menutupi berbagai macam tindakan-tindakan buruk yang kita lakukan. Dan akhir-akhir ini bukan hanya kekasih kita yang mendapat pujian, tapi Bapak Presiden Prabowo juga melakukan pujian-pujian kepada Bapak Presiden Jokowi. Dipuji-puji gitu. Bapak Presiden Jokowi pada saat Bapak Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih melakukan sidang, ya kan, melakukan rapat gitu. Dipuji Prabowo dalam pidatonya, disampaikan tentang berbagai macam hal, bahwa prestasi-prestasi salah satunya yang kita dapatkan hari ini, yang kita lakukan hari ini, yang bisa dan berhasil kita laksanakan hari ini adalah juga berkat berbagai macam kebijakan-kebijakan di bulan lalu yang pada saat itu masih dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan saya berkepentingan karena saya adalah presiden terpilih. Dipuji-puji, baik itu soal sisi ekonomi, baik itu soal swasembada pangan, beras gitu kan, yang kita lihat hari ini bahwa memang beras di Indonesia cukup melimpah dan memiliki kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan bahkan 7 tahun atau 20 tahunan terakhir gitu ya. Dan itu dalam satu kondisi yang memang sebagai suatu ucapan apresiasi lah, pengakuan, dan itu adalah fakta, jadi tidak ada persoalan kata Bapak Presiden Prabowo. Tapi di satu sisi kita melihat bahwa posisi Presiden Jokowi hari ini sedang ada di pojokan. Kayak anak kecil yang kemudian ada di pojokan terus lagi nangis, oh gitu kan. Karena ada berbagai macam persoalan yang akhirnya menimpa secara bertubi-tubi terhadap Bapak Presiden Jokowi. Mulai dari isu tentang ijazah palsu sampai dengan terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai wakil presiden. Di pojok nih gitu. Dan kita tahu bahwa penyerangan atau berbagai macam isu tentang Jokowi itu tidak hanya terjadi hari ini. Sejak beberapa bulan yang lalu, di tahun lalu bahkan Adili Jokowi sudah bersuara dan bergema. Kemudian kita lihat hari ini ada tentang isu ijazah Jokowi yang bisa saja terpidana gitu kan, bisa saja. Dan kita juga melihat bagaimana usulan tentang pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, sehingga posisi Jokowi semakin lama ya semakin terpojok, sudah terpojok, kekuasaannya gak ada, ditambah lagi pengaruh politiknya akan semakin hilang. Karena mau gak mau, trust yang kemudian dimiliki oleh Jokowi, yang kemudian dimiliki oleh Gibran dari masyarakat akan berkurang. Karena kita akan melihat bahwa betapa hebatnya dan baiknya Bapak Presiden Prabowo untuk tetap menjaga stabilitas dan kerukunan antar tokoh-tokoh bangsa. Kita kan akhirnya melihat itu gitu. Yang tampil di publik, yang terkenal di publik, yang tampak di publik adalah Presiden Prabowo yang mendamaikan, yang membela Bapak Jokowi gitu kan. Sehingga yang mendapat berbagai macam apresiasi dari masyarakat, iya Bapak Presiden Prabowo. Jokowi jika ada semakin hilang. Sehingga akhirnya legitimasi yang kemudian dimiliki oleh Jokowi terkait dengan kepercayaan publik, kekuatan politik, ini semakin lama akan semakin tergerus dan posisinya akan digantikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Semuanya akan berpusat kepada Bapak Presiden Prabowo. Jokowi gak ada lagi gitu.
Dan kita tahu bersama sebenarnya dari berbagai macam pujaan-pujaan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo, ini kan sebenarnya sama. Kayak semacam kita memiliki dan menyampaikan pujaan kepada kekasih hati kita karena kita menyakiti dia. Entah karena kita selingkuh, ya kan? Entah karena kita ada masalah lain di luar gitu. Yang pada intinya untuk menutupi itu. Makanya kemudian pujaan-pujaan itu disampaikan. Dan sebenarnya pertarungan yang kemudian terjadi antara Bapak Presiden Prabowo, Jokowi, orang-orang Prabowo, orang-orang Jokowi, ini sebenarnya kan pertarungan di kalangan elit. Sehingga jangan sampai masyarakat terlibat dan masuk, sehingga dampaknya adalah dampak yang tidak baik terhadap konflik-konflik yang tidak perlu di masyarakat. Karena pertarungannya adalah pertarungan elit, isunya adalah tentang isu politik, sehingga masyarakat tidak perlu terlalu ikut campur terlalu jauh gitu. Jangan, kasihan gitu. Di tengah berbagai macam kondisi yang menyengsarakan. Kita sudah sengsara terkait dengan ekonomi, ya kan? Dengan dampak-dampak ekonomi dan PHK di mana-mana, tapi masih suruh mikirin isu politis. Jangan, kasihan gitu. Dan sebenarnya hal itu sudah tampak ketika kemudian Bapak Wiranto menyampaikan hasil pertemuannya dengan Bapak Presiden Prabowo, agar masyarakat tidak perlu ikut campur, ya, tidak perlu ikut terlalu jauh dengan pro dan kontra terkait dengan isu pemazulan Gibran Ragung Raka. Ya, kita menghargai semua tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI, menghormati, menghargai, dan mengerti apa yang kemudian disampaikan. Jadi masyarakat tidak perlu ikut terlalu jauh untuk kemudian melihat kontra dan pro. Ya, supaya tidak ada kegaduhan aja di masyarakat. Biarkan ini menjadi satu kegaduhan elit. Jadi di depan publik Bapak Presiden Prabowo ini memuji tentang Jokowi, ya kan, mendamaikan suasana, ya kan, sehingga stabilitas masyarakat damai, sejahtera, tidak ada kegaduhan, kanan kiri tidak ada pertikaian. Tapi di elit sedang terjadi pertikaian-pertikaian begitu masif. Bahkan isu tentang ijazah Jokowi dan Mauzul Gibran rasa-rasanya akan terus mengalir, akan terus berlaju menjadi bola salju yang semakin lama akan semakin membesar. Dan kita nggak tahu bola salju nanti akan dipegang oleh Bapak Presiden Prabowo atau akan dibiarkan menggelinding saja. Jadi sebenarnya dari berbagai macam isu-isu ini memang pembahasannya adalah pembahasan elit dan kalangannya di kalangan elit juga. Tapi kita bisa melihat bahwa dari berbagai macam sikap-sikap Bapak Presiden Prabowo Subianto memang posisinya sebagai satu presiden yang sungguhan, mendamaikan segala macam pihak dan fokus kepada masalah-masalah publik, fokus kepada program-program yang dibutuhkan oleh rakyat-rakyat kecil. Sehingga isu-isu politis yang kemudian sedang berjalan akhir-akhir ini tidak terlalu mendapat respon yang kemudian diseriuskan, dalam arti bahwa ini memang perlu diselesaikan atau seperti apa gitu. Hanya dengan mendamaikan saja tanpa kemudian menanggapinya untuk kemudian dilakukan secara teknis, ya kan, sehingga kita melihat kewibawaan, kita melihat kebijaksanaan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sendiri. Dan ada satu hal yang kemudian menarik dari Bapak Presiden Prabowo sendiri ketika kemudian menyampaikan salah satu pidatonya yang mengapresiasi terkait dengan Jokowi, ketika disampaikan bahwa berbagai macam upaya, tekanan, dan kinerja-kinerja yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi di masa lalu untuk menekan laju inflasi itu tidak ada di teori ekonomi, tidak diajarkan di mana-mana, bahkan di Harvard itu juga tidak diajarkan. Ini kan agak cukup menarik karena berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya negara kita, bangsa kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia dengan cara-cara Indonesia itu sendiri. Kita memang harus akui bahwa tidak semua teori yang kemudian kita ambil dari Barat bisa langsung diimplementasikan di Indonesia. Gak bisa. Dan ketika kita sadar tentang hal itu, berarti satu pertanyaannya, kenapa dan kemana akademisi Indonesia? Apakah mereka gak ngapa-ngapain? Apakah selama ini mereka hanya belajar di luar negeri, kembali ke negara Indonesia, tapi malah menyalahkan segala persoalan Indonesia? Tanpa mengkaji bagaimana dan seperti apa sistem pemerintahan yang harusnya baik, yang harusnya bisa dijalankan di Indonesia, dan sesuai dengan segala keanekaragaman di Indonesia. Ini kan banyak gitu, ada ormas, ya kan? Banyak, ada berbagai macam aneka ragam, yang di luar nggak ada. Kan inilah yang kemudian perlu disusun, inilah yang kemudian perlu ditata. Dan ketika Bapak Presiden Prabowo mengatakan demikian, maka seharusnya ini juga menjadi tamparan kepada para akademisi bahwa selama ini kontribusi secara keilmuan yang kemudian mereka dapatkan dan mereka implementasikan di Indonesia ini tidak cukup sesuai. Tidak cukup sesuai.
Karena ada berbagai macam hal yang memang harusnya bisa kita selesaikan dengan cara kita sendiri. Jadi jangan hanya berbicara tentang kemandirian terkait dengan suasembada pangan, tapi juga harus dibicarakan kemandirian terkait dengan tata kelola pemerintahan yang pas dan baik untuk Indonesia. Sehingga berbagai macam teori-teori yang kita gunakan untuk mengelola pemerintahan tidak semakin membuat satu ketimpangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kota yang sudah maju sumber daya manusianya dengan kota yang belum maju sumber daya manusianya, ketika menerapkan satu teori yang sama, maka hasilnya akan berbeda. Yang maju akan semakin maju, yang tertinggal akan semakin tertinggal. Sehingga gap antara kota dan desa ya akan semakin jauh lagi. Ini kan repot gitu. Makanya kemudian akademisi memang rasa-rasanya sudah menjadi waktu yang tepat untuk hadir dan memberikan satu kontribusi yang baik, yang kontribusi yang nyata, menyelesaikan segala persoalan tata kelola pemerintahan kita, sehingga dampak akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau kita terus merasa benar dengan teori-teori yang kemudian kita miliki dan diadopsi dari barat, diadopsi dari luar negeri, maka pada suatu titik kita akan kehilangan nilai bangsa kita itu sendiri. Sehingga di satu sisi memang ada pembicaraan politis, di satu sisi perlu terjadinya refleksi bersama bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki di negara kita secara sisi keilmuan dan landasan kenapa kita melakukan hal tersebut di dalam tata kelola pemerintahan kita. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.